Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Hari ini Senin 8 Juni 2020 kita masuk perkuliahan kita. Pertemuan yang ke-10. Jadi semoga adik-adik dalam keadaan sehat. Untuk hari ini pertemuan kita yang ke-10 sesuai dengan silabus yang sudah saya bagikan. Materi yang akan kita bahas itu mengenai yang pertama, untuk pokok bahasannya itu menampilkan presentasi dengan PowerPoint. Jadi ini kita banyak berbicara tentang PowerPoint itu sendiri. Dengan sub pokok bahasan yang pertama itu menyisipkan slide dari presentasi lain, yang kedua menambahkan header dan footer, yang ketiga menyiapkan catatan pembicaraan, yang keempat membuatkan transisi slide, yang kelima menambahkan animasi, yang keenam mengatur waktu presentasi, yang ketujuh membuat slideshow, dan ke-8 mencetak presentasi. Jadi ini langsung saja kita bagaimana cara untuk mengerjakan ke-8 poin ini. Baik, jadi langkah awal yang perlu adik-adik siapkan adalah lembar baru untuk si PowerPoint itu sendiri. Jadi silakan membuka slide PowerPoint. Jadi di sini sudah ada saya siapkan 2 lembar PowerPoint. Di sini ada PPT 1, di sini ada PPT 2. Jadi tadi yang pertama kita mau mengerjakan bagaimana cara untuk menyisipkan slide dari presentasi lain. Baik, jadi di sini saya mau menyisipkan informasi 1 ini ke informasi 2. Informasi 1 saya mau sisipkan ke informasi 2. Jadi apa langkah awalnya adik-adik? Jadi adik-adik harus menggunakan yang namanya hyperlink. Jadi di sini silakan contoh misalnya ini sudah kita simpan. Kita simpan datanya di D, katakan seperti itu. Informasi 1 save. Yang informasi 2 juga sudah kita siapkan datanya atau kita simpan filenya informasi 2. Baik, di informasi 1 ini kita masukkan subtitlenya bagaimana cara untuk membuat hyperlink. Jadi adik-adik bisa menggunakan save tambahan di sini, tentunya dari insert lalu ke save. Katakan misalnya gunakan seperti ini. Baik, lalu kita pilih dia, kita klik kanan, pilih hyperlink, ya. Lanjut kita pilih tadi yang mau kita sisipkan. Jadi tadi yang mau kita sisipkan adalah informasi 1 ke 2 atau sebaliknya. Mungkin kali ini informasi 1 informasi 2 yang mau kita sisipkan ke informasi 1. Jadi kita tadi langkah awalnya kita klik kanan, pilih hyperlink. Selanjutnya pilih slide yang mau kita sisipkan. Jadi tadi nama filenya adalah informasi 2. Nah, ini dia. Sudah? Baik, sekarang bagaimana cara membuktikan kalau kita hyperlink ini berhasil? Jadi coba kita play kan atau slideshow kan. Lalu kita klik ini. Nah, ini dia. Jadi coba kita ulangi. Ini tadi slide kita yang
pertama, informasi satu tadi dia, informasi satu kita membuat hyperlinknya ke informasi kedua. Jadi kita tinggal klik ini, dia terhubung ke informasi dua. Sama halnya, apakah boleh tidak slide, apakah boleh bentuk animasi, gambar, video dan seterusnya? Boleh, silahkan. Contoh, ini saya ganti, saya buat lagi, saya ganti berikutnya. Ini sebenarnya tanpa save seperti ini juga bisa. Baik, jadi ini aja layout ini juga bisa kita hyperlinkkan, tinggal kita pilih, klik kanan, hyperlink. Contoh kita mau menyisipkan video. Kita mau menyisipkan video. Nah, di sini contoh ada video uji normalitas data. Baik, kita play kan. Ini tadi yang kedua. Kita mau buktikan apakah ini berhasil tadi. Coba kita klik. Sampai scan konten virus. Coba kita buktikan mungkin. Kita mau masuk ke videonya. Ya, berarti berhasil untuk menghyperlink video ke dalam slide. Coba ini kita tutup saja. Baik, itu mungkin cara untuk membuat hyperlink atau menyisipkan slide, video dan seterusnya. Nanti coba adik-adik mahasiswa coba menggunakan yang lain, katakan misalnya gambar ataupun mungkin data-data yang lain. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara untuk menambahkan header and footer. Jadi sama, kalau kita di Word juga ada, kita perlu ada header and footer. Header ini semacam kepala itu, artinya ada catatan kepala untuk semua dokumen, jadi nggak perlu kita untuk edit satu-satu lagi. Jadi header ini dikhususkan untuk, contoh misalnya kita nulis sebuah surat, perlu kepala surat atau top surat, jadi ya udah, berarti nanti untuk setiap dokumen kepala itu selalu muncul seperti itu artinya header. Sementara footer itu foot, kaki, catatan kaki. Sama halnya kalau misalnya ada catatan kecil yang ada juga perlu, tanpa perlu mengganti atau menambah satu persatu, menu footer ini yang kita gunakan. Contoh misalnya lagi-lagi dalam surat ada misalnya tembusan itu, contoh tembusan ke kepala dinas, tembusan ke kelurahan dan seterusnya. Jadi ini kegunaan dari footer tadi. Coba kita gunakan bagaimana cara menggunakan header footer dalam PowerPoint. Kalau mungkin biasanya kalian gunakan ke dalam Microsoft Word. Lagi-lagi kita buka lembar PowerPoint kita. Ini coba kita tampil buat slide yang baru. Jadi kita cuma cukup memilih di bagian insert, lalu header and footer. Kita pilih header and footernya. Nah, di sini ada dua pilihan. Kalau mau kita tampilkan di slide, kita pilih slide. Kalau itu hanya sebatas catatan dan untuk tampilan handout-nya itu, kita pilih ini. Contoh kita pilih slide. Slide ini itu hanya untuk khusus untuk menampilkan footernya. Contoh, kalau kita mau menampilkan footer, kita checklist box atau kotak footer, lalu kita masukkan teks yang mau kita jadikan footer. Contoh misalnya, sekolah tinggi perikanan Sibolga. Coba kita apply. Jadi bedanya apply dengan apply to all itu, apply itu hanya untuk slide ini, sementara apply to all itu untuk semua. Tadi dia, informasi satu, kita membuat hyperlinknya ke informasi kedua. Jadi kita tinggal klik ini, dia terhubung ke informasi dua. Sama halnya, apakah boleh tidak slide, apakah boleh bentuk animasi, gambar, video dan seterusnya? Boleh, silahkan. Contoh, ini saya ganti, saya buat lagi, saya ganti berikutnya. Ini sebenarnya tanpa save seperti ini juga bisa. Baik, jadi ini aja layout ini juga bisa kita hyperlinkkan, tinggal kita pilih, klik kanan, hyperlink. Contoh kita mau menyisipkan video. Kita mau menyisipkan video. Nah, di sini contoh ada video uji normalitas data. Baik, kita play kan. Ini tadi yang kedua. Kita mau buktikan apakah ini berhasil tadi. Coba kita klik. Sampai scan konten virus. Coba kita buktikan mungkin. Kita mau masuk ke videonya. Ya, berarti berhasil untuk menghyperlink video ke dalam slide. Coba ini kita tutup saja. Baik, itu mungkin cara untuk membuat hyperlink atau menyisipkan slide, video dan seterusnya. Nanti coba adik-adik mahasiswa coba menggunakan yang lain, katakan misalnya gambar ataupun mungkin data-data yang lain.
Itu untuk yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara untuk menambahkan header and footer. Jadi sama kalau kita di Word juga ada, kita perlu ada header and footer. Header ini semacam kepala itu, artinya ada catatan kepala untuk semua dokumen, jadi nggak perlu kita untuk edit satu-satu lagi. Jadi header ini dikhususkan untuk, contoh misalnya kita nulis sebuah surat, perlu kepala surat atau top surat, jadi ya udah berarti nanti untuk setiap dokumen kepala itu selalu muncul seperti itu artinya header. Sementara footer itu foot, kaki, catatan kaki. Sama halnya kalau misalnya ada catatan kecil yang ada juga perlu, tanpa perlu mengganti atau menambah satu persatu, menu footer ini yang kita gunakan. Contoh misalnya lagi-lagi dalam surat ada misalnya tembusan itu, contoh tembusan ke kepala dinas, tembusan ke kelurahan dan seterusnya. Jadi ini kegunaan dari footer tadi. Coba kita gunakan bagaimana cara menggunakan header footer dalam PowerPoint. Kalau mungkin biasanya kalian gunakan itu dalam Microsoft Word. Lagi-lagi kita buka lembar PowerPoint kita. Ini coba kita tampil buat slide yang baru. Jadi kita cuma cukup memilih di bagian insert, lalu header and footer. Kita pilih header and footernya. Nah, di sini ada dua pilihan. Kalau mau kita tampilkan di slide, kita pilih slide. Kalau itu hanya sebatas catatan dan untuk tampilan handout-nya itu, kita pilih ini. Contoh kita pilih slide. Slide ini itu hanya untuk khusus untuk menampilkan footernya. Contoh, kalau kita mau menampilkan footernya, kita checklist box atau kotak footer, lalu kita masukkan teks yang mau kita jadikan footer. Contoh misalnya, Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga. Coba kita apply. Jadi bedanya apply dengan apply to all itu, apply itu hanya untuk slide ini, sementara apply to all itu untuk semua. Baik, saya lanjutkan. Jadi bedanya apply dengan apply to all, apply itu hanya untuk slide yang kita pilih atau slide yang kita kerjakan saat itu. Apply to all untuk semua slide, ya. Jadi kalau kita hanya mau mengkhususkan footer itu hanya untuk slide yang kedua ini, cukup kita pilih apply. Nah itu dia. Jadi di sini sudah nampak, sudah tampil catatan kakinya Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga. Sekarang bagaimana kalau kita mau itu untuk semua slide? Sama halnya tadi cara kerjanya tinggal mengganti apply dengan apply to all. Jadi di slide ini juga bisa kita atur atau kita tampilkan waktu dan hari, tanggal, dan seterusnya. Kita checklist box date and time. Ini untuk yang otomatis, artinya memang kita nggak perlu ganti-ganti waktu dan tanggalnya. Ini sudah otomatis ke sistem. Artinya untuk hari ini tanggal 8 bulan 6 2020 ini sudah tampil sendirinya. Sementara di sini di fixkan ini bisa kita atur. Ini bisa kita bebas. Contoh misalnya nih, kita mau membuat tanggal sekian, bulan sekian, dan tahun sekian, itu bisa kita ganti di sini ya. Tinggal kita ganti edit aja dan seterusnya. Baik, untuk di sini juga bisa kita buat slide number, artinya untuk halamannya kita bisa pilih slide number. Jadi nanti itu menurut dia berurut nomor 1 sekian dan seterusnya ya. Sama kayak tadi footernya kita bikin seperti yang semoga. Kalau ini pilihannya ini kita mau pilih dia judulnya ditampilkan atau tidak ya. Coba kita pilih apply to all. Ini tadi nomor atau halamannya, ini tadi footernya, ini tadi waktunya. Coba ini kenapa tidak tampil, coba ini tadi mungkin don't show equivalence slide. Ini karena masih kita kosongkan, kita pilih aja update. Ini dia sudah tampil. Kalau misalnya kita bikin slide baru, dia otomatis juga muncul footer and tanggalnya, waktu dan tanggal, dan juga halamannya ya.
Sekarang bagaimana untuk menampilkan header? Jadi header ini kalau mau kita tampilkan, yang kita pilih adalah notes and handout. Dengan catatan ini hanya untuk tampilan. Kalau misalnya mau kita print juga tidak tampil. Ini hanya sebatas tampilan saja. Baik, ini headernya sama kayak tadi, kita pilih misalnya bikin sama, kita bikin aja seperti slogan. Dengan footer yang sama, sekolah tinggi aja misalnya gitu. Upload to all. Baik, di sini sebenarnya kalau misalnya kita lihat tidak muncul dengan sendirinya headernya, tapi sebenarnya footernya sudah nampak. Kenapa? Footer coba ya, kita lihat bagaimana cara menampilkan headernya. Kita pilih view, baru kita pilih note page ya. Ini dia, mungkin nampak headernya tadi sekolah tinggi dengan sepuluh. Di sini juga ada footer untuk sebatas note and out sekolah tinggi tadi. Tapi untuk ya itu cara untuk menampilkan header footer dalam Microsoft PowerPoint. Baik, kita lanjutkan subtopik kita berikutnya, itu yang ketiga, menyiapkan catatan pembicaraan. Jadi kalau menyiapkan catatan pembicaraan mungkin itu kita gampang membuat atau menggunakan yang namanya note. Jadi pada PowerPoint juga bisa aja kita gunakan slide yang baru. Tinggal kita pilih blank presentasi. Kita lanjut. Yang berikutnya ada membuat transisi slide. Transisi slide ini semacam efek bagaimana presentasi kita lebih menarik tampilannya. Jadi sama, kita buka dulu slide kita, apa yang mau kita transisi. Contoh di sini. Baik, langkah pertama adalah kita pilih transition. Ini tadi sudah kita pilih yang mau kita transisikan, baru transition. Baik, baru ini banyak kali pilihan jenis-jenis transisinya. Yang mana kita pilih, apakah fade-nya itu artinya ada. Coba kita langsung tampilkan aja. Baik, tampilannya seperti itu. Kalau push berarti dia ditekan tuh. Wipe itu geser. Split seperti ini, refill seperti ini, dan seterusnya ya. Adik-adik mahasiswa juga harus tahu bagaimana cara membuat transisi dalam sebuah presentasi atau PowerPoint. Ini random, save, dan seterusnya. Itu untuk transisi ya. Kita lanjut pembahasan berikutnya, itu bagaimana cara menambahkan animasi. Bagaimana cara menambahkannya? Sama halnya, kita tinggal pilih. Di sini ada juga banyak pilihan, apakah kita mau insert table, chart, grafik, 3 dimensi, gambar online, video, dan seterusnya, atau icon. Di sini mungkin bisa kita tambahkan picture. Kita pilih aja apa contoh gambar yang mau kita sisipkan. Contoh misalnya di sini logo STP, katakan seperti itu. Nah, ini udah selesai. Kalau mau menampilkan animasi yang lain, mungkin kita pilih kanan. Ada di sini di sini mungkin ada animation ya. Animasinya contoh ini mau kita bikin animasi. Jadi
ini semacam efek itu juga. Contoh misalnya kita bikin pulse, animasi seperti itu, seperti itu. Berarti mungkin di sini animasinya berarti sebatas tampilan. Itu mungkin kira-kira seperti itu. Baik, kita lanjutkan yang ke-6, mengatur waktu presentasi. Bagaimana cara mengatur waktu presentasi? Jadi artinya di sini waktu presentasi itu bisa kita atur berapa lama dia tampil atau muncul dalam PowerPoint kita. Jadi langkah pertama yang kita pilih adalah desain. Lagi-lagi kita gunakan desain. Baik, kita pilih dia. Lalu kita pilih nah ini dia. Jadi tetap di transisi, bukan di desain, transisi. Kita pilih apa yang mau kita buat waktunya. Ini ada durasi. Durasinya katakan misalnya berapa detik. Ini bisa kita ganti, kita tambahkan. Apakah selama 1 detik, 2 detik, dan seterusnya. Terus ini juga bisa kita tambah efeknya menggunakan suara apa? Apakah ini banyak pilihannya, ada applause. Ya, saya lanjut, ini bisa kita atur waktunya. Apakah menggunakan mouse? Jadi kita harus mengkliknya dulu baru transisi ke slide berikutnya. Kalau misalnya kita tidak pilih berarti nanti otomatis. Coba kita apply to all. Ini cukup 1 detik aja kita bikin. Slideshow kan? Jadi apa artinya? Kalau misalnya kita tidak pilih atau checklist on mouse click, itu berarti tanpa klik dari mouse itu transisi slide 1 ke slide yang berikutnya itu dengan otomatis. Tapi kalau misalnya kita pilih on mouse click, berarti kita harus butuh bantuan mouse, kita klik baru pindah ke slide yang berikutnya. Di sini ada waktunya berapa lama setelah ngeklik baru dia pindah. Ini bisa kita ganti waktunya juga. Baik, itu dia bagaimana cara mengatur waktu dalam sebuah presentasi. Cukup tadi saya ulangi dari transisi. Di sini ada pengaturan soundnya, bagaimana suara yang kita lakukan, yang mau kita hasilkan, durasinya berapa lama. Ini mau kita apply untuk semuanya slide kah? Ini bisa kita atur tanpa atau menggunakan mouse. Baik, kita lanjut berikutnya. Membuat slideshow tadi sebenarnya sudah kita munculkan dengan sendirinya. Slideshow itu bisa kita gunakan
tampilan yang di sini slideshow. Ini slideshow. Atau mungkin bisa kita gunakan juga menu cepatnya mungkin menggunakan F5 ya dalam keyboard kalian. Gunakan F5 ya, F5. Itu untuk mengatur waktu presentasi sudah, membuat slideshow sudah. Sekarang mencetak presentasi sama halnya dengan mencetak di Word, kita tinggal gunakan Ctrl V atau kita pilih file dan print dan seterusnya ya, file print. Nah, itu. Nah, ini kalau menggunakan file print ini file print. Kalau menggunakan Ctrl V sebenarnya sama aja, Ctrl V. Nah, di sini bisa kita atur apakah satu lembar kertas kita itu isinya mau berapa slide. Di sini bisa kita atur di slide ini. Bisa print all slide, artinya semua kita print seleksi, berarti bisa kita pilih mana-mana slide yang mau kita print. Ini juga ada custom range, artinya ada slide spesifik. Ya, itu aja mungkin bagaimana cara memprint atau mencetak sebuah lembar dalam presentasi. Kalau mau kita atur dia mau berapa slide, tinggal kita pilih collate. Di sini juga ada full page slide. Di sini bisa ada 2 slide 1 lembar dan seterusnya. Ini ada 4 slide atau 6 slide mungkin. Ya. Itu saja, mungkin langsung kita print. Kenapa Bu? Bisa aku lagi tadi tanya sama Pak Ketua waktu itu. Pak ada mau saya tanya. Apa banyak kandungan di dalam nama si makanya bisa astaga itu paling makanya tuh nggak mungkin ya tidak bisa pilih lagi saya dan juga saya makanya gue tanya lagi Pak Ketua memang udah apanya jawabnya kok kan balik-balik itu yang kau cari dan di perlu itu kok apa itu mungkin orang seperti itu juga Pak. Ini mungkin hasil printannya. Baik, itu saja mungkin untuk hari ini. Silakan adik-adik pelajari, adik-adik kuasai materi ini. Berikutnya nanti kita masuk ke software yang lain atau aplikasi yang lain. Selamat siang. Ya, itu aja mungkin bagaimana cara memprint atau mencetak sebuah lembar dalam presentasi. Kalau mau kita atur dia mau berapa slide, tinggal kita pilih collate. Di sini juga ada full page slide. Di sini bisa ada 2 slide 1 lembar dan seterusnya. Ini ada 4 slide atau 6 slide mungkin. Ya. Itu saja, mungkin langsung kita print. Kenapa Bu? Bisa aku lagi tadi tanya sama Pak Ketua waktu itu. Pak ada mau saya tanya. Apa banyak
kandungan di dalam nasi makanya bisa astaga itu paling itu ya. Makanya aku bilang nggak mungkin ya di sini lagi saya lagi masakan ngapain gue tanya lagi Pak kalau memang udah apanya jawabnya kok kan ada balik-balik justru itu yang gue cari dan di perlu apa itu kok apa itu mungkin orang seperti itu juga Ini mungkin hasil perinannya. Baik, itu saja mungkin untuk hari ini. Silakan adik-adik pelajari, adik-adik kuasai materi ini. Berikutnya nanti kita masuk ke software yang lain atau aplikasi yang lain. Selamat siang.